Halo semuanya, pernahkah kalian berpikir bagaimana perusahaan bisa mempengaruhi lahirnya suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah? Di dalam studi relasi bisnis dan pemerintah, perusahaan umumnya menggunakan tiga strategi politik utama. Yang pertama, strategi informasi, yang kedua, insentif keuangan, yang ketiga, membangun konstituen. Namun, pertanyaannya adalah, di tengah tuntutan etika bisnis dan keberlanjutan di Indonesia saat ini, strategi mana yang paling tepat dan bertanggung jawab untuk diterapkan? Mari kita bahas bersama. Jika kita berbicara dalam koridor etika bisnis dan keberlanjutan, strategi yang paling tepat diterapkan di Indonesia adalah kombinasi antara strategi informasi sebagai motor utama yang diperkuat oleh strategi membangun konstituen. Mengapa kita harus secara tegas coret atau hindari strategi insentif keuangan? Di Indonesia, strategi insentif keuangan seperti sumbangan kampanye yang agresif atau fasilitas eksklusif sangat rentan tergelincir ke dalam praktik gratifikasi dan korupsi. Ini adalah bom waktu yang bisa menghancurkan reputasi perusahaan dan merusak tatanan demokrasi. Sebaliknya, strategi informasi menempatkan perusahaan sebagai mitra keahlian bagi pemerintah. Perusahaan menyediakan data riset, analis dampak lingkungan, dan keahlian teknis yang seringkali belum dimiliki oleh pembuat kebijakan. Ketika digabungkan dengan membangun konstituen, yaitu merangkul masyarakat lokal dan LSM, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menguntungkan bisnis, tetapi juga berpihak kepada publik. Contoh sektor di Indonesia. Mari kita lihat contoh nyata pada sektor yang sangat krusial saat ini. Sektor energi terbarukan dan isu kebijakan transisi energi menuju net zero emission di Indonesia. Bayangkan, sebuah perusahaan pengembang energi surya yang ingin mendorong pemerintah daerah agar mengeluarkan regulasi insentif pemanfaatan PLTS atap. Jika menggunakan strategi informasi secara etis, perusahaan tidak datang membawa amplop, melainkan membawa dokumen kajian teknis. Mereka menyajikan data potensi penghematan anggaran daerah, analis stabilitas jaringan listrik, hingga proyeksi pengurangan emisi karbon daerah tersebut. Lalu, mereka memperkuat dengan strategi membangun konstituen perusahaan bekerja sama dengan komunitas lingkungan lokal, akademis universitas, dan asosiasi konsumen. Dan untuk menyuarakan pentingnya energi bersih, ketika pemerintah melihat data teknis yang valid dan masyarakatnya juga mendukung, maka kebijakan yang lahir akan bersifat transparan, akuntabel, dan keberlanjutan. Kesimpulan yang saya bisa katakan adalah berinteraksi dengan pemerintah di Indonesia tidak lagi bisa menggunakan cara-cara lama yang transaksional di ruang yang gelap. Di era berkelanjutan, menuntut adanya transparansi. Dengan mengedepankan strategi informasi berbasis data ilmiah dan kolaborasi bersama masyarakat, perusahaan tidak hanya berhasil melindungi kepentingan bisnisnya saja secara jangka panjang, tetapi juga ikut serta membangun kebijakan publik yang sehat. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum.